Pengertian risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko pada neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar sendiri terjadi karena adanya pergerakan faktor pasar dan berfungsi merugikan portofolio bank. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Faktor pasar berubah di luar kontrol bank. Bank hanya dapat bereaksi sesuai apabila faktor pasar berubah, agar dampak kerugian bisa ditekan sampai level minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan bagian poin B, yaitu proses dan identifikasi dan pengukuran risiko pasar. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Teknik pengidentifikasian ini dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan karyawan, risiko kejatuhan meteor dan komet, dan lain-lainnya. Ada beberapa teknik yang untuk mengidentifikasi risiko, misalnya dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kompor ditaruh di dekat tempat penyimpanan minyak tanah, yang mana api itu merupakan sumber dari risiko. Kompor yang ditaruh dekat minyak tanah merupakan kondisi yang meningkatkan akan terjadinya kecelakaan. Bangunan bisa terbakar merupakan eksposur yang dihadapi oleh perusahaan. Identifikasi semacam ini dilakukan dengan melihat sekuensi dari sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang merugikan. Baiklah, saya Novi Andrejoni akan melanjutkan presentasi teman saya. C. Metode mitigasi risiko pasar. Setelah diidentifikasi dan diukur, diharapkan risiko dapat ditekan sebisa mungkin. Namun, bila risiko tersebut tetap terjadi, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi agar dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut dapat kita minimalisir. Setelah mitigasi dilakukan, semua risiko harus didokumentasikan atau perlu didokumentasikan. Mitigasi risiko pasar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membatasi jumlah exposure risiko pasar sesuai dengan batasan tingkat risiko yang diizinkan. Yang kedua, melakukan hedging atau posisi yang dimiliki. Yang ketiga, melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar instrumen yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi atau jumlah exposure risiko pasar sesuai dengan batasan risk appetite perseroan. Dalam mitigasi risiko pasar, Bank Syariah harus membentuk proses manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan komprehensif yang berisikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi risiko pasar yang mendasarinya. Yang kedua, pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan risiko pada portofolio yang berbeda pada investasi terbatas dan limit risiko pasarnya. Yang ketiga, kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, sistem informasi manajemen yang kuat untuk pengendalian, pemantauan dan pendapatan dan pelaporan eksposur risiko pasar dan kinerja manajemen senior. D. Penerapan manajemen risiko pasar. Pengelolaan manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Adapun yang termasuk dalam risiko pasar pada perbankan syariah tersebut adalah 1. Risiko suku bunga, 2. Nilai tukar, 3.
resiko markup, 4 resiko harga, 5 resiko nilai aset yang disewakan, 6 resiko nilai tukar pada mata uang asing, 7 resiko harga surat berharga, 8 resiko tingkat pengembalian. Yang sistem pengendalian internal, yaitu pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dalam segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjaminnya tersedia informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan peraturan hukum atau perundang-undangan serta kebijakan manajemen telah dipenuhi atau dijalankan sebagai semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Ada sistem pengendalian sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko, 3. Kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan.